Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, disebutkan dalam Sahih Bukhari, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, adakah hari dalam hidupmu yang lebih buruk daripada hari perang Uhud? Yang manakah hari terburuk dalam hidupmu? Rasulullah menjawab, ya, itu adalah hari Aqobah di Taif. Ketika Rasulullah menyampaikan pesan Islam kepada penduduk Taif, mereka justru menimpukinya dan mereka tidak mendengarkan pesannya, serta mereka tidak mematuhi perintahnya. Dalam beberapa riwayat mengatakan mereka menimpukinya dengan batu. Ini adalah hari terburuk dalam hidupnya, dan inilah kisah Rasulullah saat berdakwah di Taif. Rasulullah mendapatkan berbagai perlakuan tidak menyenangkan dari kaum musyrik Quraisy saat berdakwah. Sedemikian rupa perlakuan mereka, sehingga malaikat penjaga gunung sangat marah dengan tindakan mereka. Perlakuan tidak menyenangkan itu semakin parah setelah kematian paman Nabi, Abu Thalib, dan istrinya Khadijah, ditambah boikot 3 tahun Quraisy terhadap Bani Hashim berakhir. Sepeninggal 2 tokoh pelindung mereka, kaum kafir Quraisy semakin bebas berbuat jahat dan mencelakai Nabi Muhammad. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk mengusir dan menyakiti Rasulullah. Suatu ketika, Rasulullah berdoa di dekat Ka'bah. Seringkali kepalanya terkena lemparan kotoran. Setiap kali beliau diperlakukan dengan sangat buruk, Fatimah putri Rasulullah menangis untuk membersihkan kotoran. Penganiayaan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy semakin parah. Tidak hanya Rasulullah, bahkan para sahabatnya pun diperlakukan sama. Rasulullah akhirnya memutuskan untuk pergi ke Taif dan berharap agar pemimpin Bani Thaqif membantunya dan memberinya perlindungan. Namun, sesampainya di sana, mereka justru memperlakukan Rasulullah dengan sangat buruk. Mereka mengolok-olok, mengejar, bahkan melempari beliau dengan batu, sehingga membuat kaki beliau terluka dan berdarah. Kemudian Rasulullah berlindung di kebun milik Utbah ibnu Rabi'ah, salah seorang tokoh Quraisy. Dalam tradisi Arab, orang yang masuk ke pekarangan orang lain dianggap telah mendapatkan perlindungan dari si pemilik rumah. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menyeka keringat dan darahnya. Ya Allah, hanya kepadamu kuadukan lemahnya kekuatanku, sedikitnya upayaku, dan hinanya pandangan orang kepadaku. Wahai yang maha penyantun, Engkaulah Tuhanku, Tuhan orang-orang tertindas. Kepada siapa Engkau akan serahkan aku? Kepada orang asing yang memperlakukanku dengan jahat, atau kepada saudara jauh yang mengusirku? Segera setelah itu, malaikat Jibril turun dan berkata, wahai Muhammad, Tuhanmu memberikan salam kepadamu. Allah memerintahkan malaikat penjaga gunung untuk mematuhi semua perintahmu. Dia tidak akan melakukan apapun kecuali sesuai dengan perintahmu. Malaikat penjaga gunung berkata, sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk berkhidmat kepadamu. Jika kau mau, biar kujatuhkan gunung itu kepada mereka. Jika engkau mau, akan kulempari mereka dengan bebatuan. Dan jika engkau mau, akan kuguncangkan bumi di bawah kaki mereka. Rasulullah pun menjawab, hai malaikat gunung, aku datang kepada mereka karena berharap mudah-mudahan akan keluar dari keturunan mereka orang yang mengucapkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian malaikat penjaga gunung berkata, engkau seperti disebut oleh Tuhanmu, sangat penyantun dan penyayang. Dari kisah di atas kiranya dapat kita ambil suatu hikmah, betapa mulianya akhlak Rasulullah SAW dan kekuatan sabar yang dimilikinya. Kita memang tidak mungkin mampu menyamai akhlak beliau, tapi paling tidak kita bisa mengambil pelajaran dari salah satu kisah berat perjalanan dakwah Rasulullah. Semoga kita bisa menjadi umat akhir zaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat syafaat dari Rasulullah nanti di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab.